Bapak Ibu Waalaikumsalam. yang saya hormati, hari ini kita akan memasuki yaitu teknik profesional, di mana nanti profesional ada 5 mata pelajaran, ada Bahasa Indonesia, IPA, PPKN, IPS, dan Matematika. Ini sudah disepakati sebelali, memang untuk hari Rabu itu ada Bahasa Indonesia dan IPA, kemudian hari Kamis ada PPKN dan IPS, kemudian hari terakhir yaitu ada profesionalisme matematika, Bapak. Itu untuk guru kelas SD. Kemudian untuk mengawali pagi ini, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu kita akan memasuki bahasa Indonesia dulu. Ini saya masukkan dulu. Mohon ketinggal ya, Bu. Sakit ya? Ketinggal? Halo? Bu? Iya, ketinggal. Halo? Ya, ketinggal. Oke, ketinggal. Siap. Menawi suara saya kalau kurang jelas atau mungkin ada error, panjenengan ngendika nggih, Bu nggih? Nggih, siap, Pak. Ya, siap. Ini suara saya jelas atau mungkin kurang keras? Jelas. Oh, jelas. Menawi terlalu keras panjenengan ngendika nggih. Ya. Yang pertama yaitu pelatihan calon guru P3 Kabupaten Boyolali kompetisi teknis bahasa Indonesia, Bapak Ibu, bahasa Indonesia. Yang lanjut dulu, ya. Kompetisi teknis bahasa Indonesia hari ini yaitu ada kalimat baku, ada tema karangan, ada parafrase itu. Bentuk karangan, perwatakan tokoh cerita nanti yang terpaut dalam unsur-unsur cerita, Bapak Ibu. Kemudian lanjut dulu. Berikut ini penulisan gelar yang benar, ya penulisan gelar yang benar adalah, ya, misalkan, coba panjenengan cermati, kita kaji satu persatu dulu. Untuk yang A, Profesor Soekarno, M.PD. Ini sebenarnya kalau kita melihat, Bapak Ibu, ini ada yang kurang, ya, ada yang kurang. Kalau ada di sini ada singkatan Prof, maka panjenengan harus kasih tanda titik, sebenarnya gitu, Bapak Ibu. Kemudian yang B, yang A masih A, ini titik, kemudian di sini ada koma. Itu penulisan gelar yang sebelum dan sesudah. Kalau sebelum itu ada Prof, berarti itu singkatan, maka harus dikasih tanda titik. Kemudian setelah kata Soekarno, itu nama orang, maka harus ada tanda koma. Kemudian M.PD, ini sesuai ejaan yang disempurnakan. Kemudian Rina Dwi Astuti, ini juga ada kekurangan Bapak Ibu. Ini ada seharusnya kekurangannya yaitu perlu ditambahi tanda koma di belakang nama sebelum gelar. Jadi intinya Bapak Ibu kalau menuliskan sebelum gelar itu ada tanda koma. Kalau kita menggunakan laptop biasanya kalau kita lihat yang A dulu, Prof titik spasi Soekarno koma spasi M.PD. Itu kan biasanya kalau lebih bagusnya ketika kita menulis di laptop. Kemudian kalau menawi panjenengan menulisnya di tulis, buku tulis, seharusnya juga sama Bapak Ibu. Kemudian yang C juga sama. Setelah nama orang sebelum gelar itu ada tanda koma. Ya. Kemudian yang D, insinyur. IR, insinyur. Karena ini singkatan, maka dikasih titik. Nah, seharusnya yang A tadi juga sama. Sudirman Waluyo. Ingat dua kata ini, S-nya besar, W-nya besar. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kemudian ada tanda koma.
Nah, dikasih tanda koma, kemudian S titik H titik. Nah, kemudian yang nyonya ini juga singkatan, harus ada tanda titik. Maharani Sri Aryati, sehingga kita kalau melihat berikut penulisan gelar yang benar, itu kalau kita melihat yang paling betul adalah D. Karena yang A, B, C, dan E itu ada kekurangan sudah saya sampaikan. Nanti ketika Bapak Ibu ada latihan soal, Bapak Ibu harus cermati. Bapak Ibu harus cermati bagaimana cara penulisan gelar yang benar. Kemudian Bapak Ibu harus melihat nama orang itu harus didahului dengan huruf besar. Nama orang. Ya. Nanti juga ada nama tempat. Nama tempat itu juga didahului dengan huruf besar. Nah, kecuali misalkan warga negara, menyebutkan negara, tidak menyebutkan nama negara. Berarti kalau hanya negara, kemudian desa, semua desa, warga desa, misalnya, seperti itu. Berarti tidak menyebutkan nama tempat, itu tulisannya kecil dulu. Tapi kalau itu menyebutkan nama tempat, misalkan desa Tegalsari, desa Sranten, berarti D-nya besar, S-nya juga besar. Desa Sranten, S-nya besar. Desa Tegalsari, D besar, S-nya T-nya juga besar. Tapi kalau tidak menunjukkan nama wilayah, hanya cukup di desa, berarti itu cukup huruf kecil Bapak Ibu. Kita lihat dulu, ya betul yang D Bapak Ibu. Kemudian kalimat baku, panjenengan bisa melihat atau membrowsing atau mendownload di Permendikbud nomor 50 tahun 2015, atau mungkin ada yang lebih terbaru lagi, monggo Bapak Ibu. Sekarang sangat canggih Bapak Ibu, sangat canggih sekali. Kita bisa belajar melalui browsing internet atau yang lain atau YouTube. Ya, sekarang lebih enak Bapak Ibu. Isi dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu ada pemakaian huruf, kemudian penulisan kata, pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. Di sini ada huruf abjad, ada huruf vokal, kemudian huruf konsonan, ada huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Nah, ini ada pemakaian tersendiri Bapak Ibu. Huruf abjad, panjenengan sudah preso kalau abjad itu A, B, C, D sampai Z Bapak Ibu. Kemudian huruf vokal. Huruf vokal itu yang bersuara A, I, U, E, O. Nah, ini vokal. Kemudian konsonan itu yang selain A, I, U, E, O. Ada B, C, D, kemudian dan sebagainya selain A, I, U, E, O. Kemudian kalau konsonan itu biasanya, ini konsonan juga sama tadi sudah saya sampaikan. Ada B, C, D. Kalau vokal A, I, U, E, O. Konsonan yaitu selain A, I, U, E, O. Kemudian diftong Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar istilah diftong atau mungkin ada yang asing Bapak Ibu. Diftong ini adalah gabungan huruf vokal Bapak Ibu. Misalkan au, anak rantau. Nah, au, ai, oi. Nah, ini ada gabungan dari huruf vokal. Kemudian ada gabungan huruf konsonan. Nanti ada kla. Kla. Ini kan berarti gabungan huruf konsonan. Nah ini huruf kapital, huruf besar berarti. Huruf miring itu nanti ada tanda sendiri. Huruf tebal itu juga sebagai pertanda Bapak Ibu. Kalau panjenengan biasanya membuat surat undangan kepada yang terhormat siapa, nanti biasanya panjenengan tebalkan. Nah, ini ada tanda-tanda tersendiri. Kemudian lanjut, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan jelas pertama awal kalimat. Setiap panjenengan menulis awal kalimat setelah titik itu pasti diawali dengan huruf besar. Kemudian huruf pertama nama orang termasuk julukan. Pertama nama orang. Contoh misalkan ini di sini ada julukan. Misalkan nama pahlawan. Saya ambil nama pahlawan. Sultan Hasanuddin misalkan. Berarti S di sini hurufnya besar, Hasanuddin hurufnya besar. Kemudian julukan ayam jantan dari timur, ini didahului dengan huruf besar. Ini karena termasuk nama julukan. Kemudian awal kalimat dalam petikan langsung. Panjenengan biasanya kalau guru-guru SD yang kelas atas atau mungkin ya kelas atas ya 4, 5 dan 6 itu biasanya sering kita
mengajarkan kepada anak yaitu kalimat langsung. Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Ini kalimat langsung. Maka ketika panjenengan menulis kalimat langsung, orang itu menasihati anaknya, ini kan langsung. Koma, di sini ada tanda petik. Nah, setelah tanda petik didahului huruf besar. Berhati-hatilah nak. Nah, ini ada tanda seru, kemudian ada petik. Kalau itu misalkan ini adalah apa? Kalimat bukan pernyataan atau bukan kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan nanti diakhiri dengan tanda tanya. Kalau pernyataan berarti tanda titik. Nah, ini adalah karena ini hanya perintah, berhati-hatilah nak, maka diakhiri tanda seru. Huruf pertama nama agama, jelas. Kitab suci, Tuhan, kata ganti untuk Tuhan. Nah, ini ada yang Maha Esa, kemudian ya, ini banyak sekali. Kemudian ada huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik. Lanjutan Bapak Ibu. Huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Tadi sudah disampaikan, huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Ada misalkan profesor, doktor. Nah, ini misalnya. Berarti diawali dengan ini huruf pertama nama jabatan. Sersan, legend, misalkan. Terus diikuti nama orang. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf pertama nama bangsa, ada bangsa Indonesia. Kemudian suku Jawa. Nah, ini ada suku Jawa. Kalau berbagai macam-macam suku, agama, ras, itu sudah lain karena tidak menunjukkan nama. Kalau misalkan suku Jawa, itu berarti S-nya besar, J-nya besar. Itu menunjukkan nama. Nama bangsa. Misalkan seluruh bangsa Indonesia, berarti bangsa Indonesia, bangsanya itu huruf besar. Indonesia juga huruf besar. Kemudian huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Kemudian huruf pertama nama geografi. Kemudian huruf pertama nama tahun, bulan, hari, sama yang tadi atas ya. Kemudian huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama. Kata penunjuk hubungan kekerabatan. Seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Kemudian contoh, kapan Bapak berangkat? Nah ini ada kalimat langsung yang berbentuk pertanyaan Bapak Ibu. Petikan itu bisa di awal kalimat atau petikan bisa di akhir kalimat. Kalau petikan di akhir kalimat, maka seperti tadi, ini yang saya uraikan di awal tadi. Nah ini harus diakhiri dengan tanda koma dulu sebelum ada petikan. Kalau misalkan panjenengan ini mau ganti, Hasan bertanya. Nah, misalkan berarti harus bukan tanya Hasan, tapi Hasan bertanya, koma. Terus petik, kapan Bapak berangkat? Tanda tanya, petik. Seperti itu. Itu kalau panjenengan mau dibalik kata tanyanya di awal. Berarti menjadi Hasan bertanya. Kalau Hasan menanyakan itu udah lain, itu termasuk kalimat tidak langsung. Lanjut. Contoh soal. Ya. Bu Eni, halo? Ya, ini sudah memasuki pembahasan soal sedikit. Panjenengan pandu nanti siapa yang menjawab pertanyaan ini. Monggo. Dari titik mana dulu atau titik panjenengan dulu? Itu dari
Dari Tegalsari dulu nggih. Oke, monggo. Ini ada berapa nggih Pak nggih? Terus putih? Soalnya mungkin bisa dibagi nanti untuk Tegalsari Enggak menjawab apa-apa. berapa. Nanti apa ngikut saya aja panjenengan yang penting Oh, Galsari nggih. Ini dulu gitu dari aja ya. kita Tegalsari dulu. Syukur yang Galsari lebih banyak enggak masalah kan gitu. Enggak apa-apa. Nanti saya akan kondisikan gitu aja. Monggo. Dari Tegalsari bisa disiapkan salah satu Monggo. orang. Panjenengan bacakan dulu. Siapa aja, nggih? Soalnya panjenengan bacakan dulu enggak apa-apa. Halo Bu Eni. Halo Bu Eni. Halo. Ya. Panjenengan was keriyen. Oh, Kesane nggih. Bapak Ibu nggih. Nomor Fokus. 1, penulisan kata bilangan yang sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat berikut ini. A. Tahun ini negara Indonesia merayakan hari jadi yang ke-70. Yang B. Anaknya dapat mencapai juara ketiga. Yang C. Pada hari yang ketiga, anak diperiksa lagi darahnya. Yang D. Asosiasi para lulusan SMA satu hari ini mengadakan peringatan ulang tahunnya yang ke-12. E. Mahasiswa yang masa studinya pada saat ini berada pada semester ke-9 mendapat peringatan. Ya, monggo Bapak Ibu langsung saja. Bisa Atau dijawab. panjenengan mungkin ada yang menyampaikan, ada yang jawabnya ini Pak, itu aja nggak apa-apa. Tegalsari bisa maju ya, salah satu. Jawabannya yang mana? Kalau menurut teman-teman ini jawabannya yang E, Pak. Yang E, ya. Ya, Bon, itu awal kalimat itu M-nya sudah bisa. final yang E. Bon. Ya. Boten nyuwun sing sanesipun, monggo. Boten, Nopo Pak. B, nopo C, nopo D, boten. Boten nggih? Boten nggih? Ya. Nggih. Pun kelolok nggih, ini nggih, siap. Penulisan kata bilangan yang sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kaji, coba Bapak Ibu, halo, yang di Tegalsari, halo, 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 Halo. halo. Ampun sarapan nggih? Ampun. Ampun nggih. Ya, alhamdulillah. Berarti ada apa tenaganya atau imunnya yang kuat. Kita lihat yang A dulu Bapak Ibu. Monggo. Tahun ini negara Indonesia merayakan hari jadi yang ke-70. Kalau kita melihat penulisan ke-70 ya, karena ini menunjukkan angka Bapak Ibu, nah, ini kursornya. Kursornya kelihatan ya Bu Eni? Kursor saya? Ya. Ini ada ke strip 70. Kalau penulisan angka, ini saya pertimbangan dulu. Pertimbangan dulu. Kemudian yang B dulu, ini belum saya jawab. Yang B, anaknya dapat mencapai juara ketiga. Sebenarnya kalau menunjukkan ketiga, ini tidak usah dipisah, tapi harus dirangkai atau menggunakan strip. Sebenarnya yang A ini adalah rekomendasi saya, Bapak Ibu. Memang ada banyak. Kemudian yang C, yang B ini kesalahannya di sini harus dirangkai atau mungkin kita menggunakan ke strip 3. Kemudian
Pada hari yang ketiga, ini juga tidak perlu pakai strip, tetapi harus dirangkai. Nah, kemudian yang D, Asosiasi para lulusan SMA 1 hari ini mengadakan peringatan ulang tahunnya yang ke-12. Ini juga tidak perlu dipisah. Nah, kemudian yang E, mahasiswa yang masa studinya pada saat ini berada pada semester ke-9 mendapat peringatan. Bapak Ibu kalau membuat jadwal, membuat soal PAT, PTS, kira-kira panjenengan misalkan latihan soal semester 1, kira-kira panjenengan kalau menulis semester 1 ada ke-nya enggak Bapak Ibu? Halo? Tidak ada kan? Nah, seharusnya di sini tidak ada konjungsi ke. Ke-nya harus dihilangkan. Misalkan jadwal pelajaran semester 1. Tidak usah pakai ke. Jadwal pelajaran semester 2. Nah, seperti itu. Berarti yang betul adalah yang A. Nggih, moga boten napa-napa. Sebagai awal. Sudah paham ya kira-kira nggih, Bapak Ibu? Paham, Pak. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Jadi bedanya kalau menunjukkan angka maka harus menggunakan strip. Nah, hari ulang tahun RI ke-76 ke strip 76. Nah, itu yang betul penulisannya. Mungkin kalau ada spanduk yang penulisannya tidak ada stripnya berarti itu keliru. Kalau menunjukkan angka, berbeda dengan Romawi. Kalau Romawi tidak perlu pakai ke. Nah. Kemudian yang B itu merupakan rangkaian kata, jadi tidak boleh dipisah. Yang B juga sama, yang D juga sama. Yang E seharusnya tidak pakai ke. Ngoten nggih, B ini nggih, sakit lanjut nggih. Iya, Pak. Ya, siap. Masih digarisari dulu. Nanti sehabis ini panjenengan persiapan di SD Seranten 1. Ada ya Berarti SD ini Seranten? masih Tegalsari nggih? Ya, ini garisari dulu. Soalnya belum muncul. Mana ini soalnya? Oh, ini mudah ini. Kalau mudah dilewati dulu nggih. Ini sudah muncul, Pak. Ini mudah dilewati dulu nggih. Ini jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu? Monggo enggak apa-apa, ini untuk garisari saja. Monggo. Listrik di Indonesia memang belum tersebar secara merata. Namun beberapa kota besar justru tidak menggunakan listrik dengan bijak. Lagi-lagi PLN berencana menaikkan titik-titik listrik. Ya, menaikkan harga listrik bukanlah solusi ideal jika tidak ada kesadaran bagi penggunanya untuk menghemat listrik. Kata baku. Nah, kata baku, monggo. Jawabannya E, Pak. Ya, jelas, tepuk tangan. Good. Siap. Ini adalah soal yang paling mudah. Nah, ya hampir saya lewati tadi. Enggak apa-apa. Makasih Bu Eni. Panjenengan tunjuk di Seranten. Monggo, ada enggak yang di Seranten sebagai pemandu? Atau mungkin Ayo panjenengan di SD ada yang Negeri kenal di Seranten sana? bisa disiapkan, nggih. Nggih. Ini Seranten. Monggo di Monggo Seranten. SD Negeri Seranten. Siapa Bu yang memandu? Oke, siap. Sambil menunggu jawaban dulu, Pak. Terima kasih. Monggo. Saya bacakan. Penulisan kata menggunakan huruf kapital. Ingat, panjenengan harus meresani huruf kapital. Yang benar berikut ini adalah A. Rahma membeli pisang Ambon di Pasar Trite. B. Hari Senin PLTU Buton menerima kunjungan Camat Kesugihan. C. Dengan siapa Bu Tati pergi kondangan? D. Adik bertanya, kapan kita pulang? E. Pada hari Senin akan diadakan upacara bendera. Monggo yang di Seranten. Monggo yang di Seranten bisa menjawab. Iya, jawabannya D, Pak. Nicole kalih Pak Sinten nggih.
Kalih Pak sinten? Dengan Pak Teknisi, Pak. Ya monggo Pak Teknisi. Kalau panjenengan kula dawuh Pak Teknisi, sakniki kula gangune nggih Pak Teknisi, ngoten aja. Nggih. Mengapa panjenengan menjawab D? Monggo Pak Teknisi. Bisa Bapak Ibu guru yang menjawab. Panjenengan hanya membantu saja, monggo. Mengapa D? Tidak A, B, C, atau E? Yang A, yang kesalahannya di mana Bapak Ibu? Yang di Seranten, monggo. Kesalahannya di mana? Kok panjenengan tidak jawab A? Pisangnya, Pak. Pisangnya. Pisangnya kenapa Pak? Pisangnya. Halo? Halo? Katanya Ambonnya, Pak. Oh, Ambonnya. A-nya harus kecil, nggih. Rahma membeli pisang Ambon karena di sini bukan nama tempat, tetapi nama objek atau benda. Berarti pisang Ambon, nama buah. Yang B, salahnya di mana Bapak Ibu? Yang di Seranten dulu, monggo. Oh ya, Apa? yang B. Yang B kesalahannya di mana Bapak Ibu? Yang B. Di camatnya itu, Pak. Camatnya. Seharusnya Camatnya besar ya, C-nya. C-nya besar. besar karena menunjukkan apa nama tempat. Ya, nama tempat. Kalau hanya kunjungan camat, nah itu berarti tidak menggunakan huruf besar. Karena menunjukkan tempat atau ya tempat berarti harus didahului dengan huruf besar. Hari Senin PLTU Butan menerima kunjungan camat, C-nya besar ya. Yang C mana yang panjenengan keliru? Bunda itu harusnya besar, Pak. Mana yang kurang tepat? Bunda masih besar. B-nya. Halo? B-nya, Pak, yang besar. B yang mana? B yang Butati itu, Pak. Oh iya, karena menunjukkan nama orang, maka didahului dengan huruf besar. B, Butati, ya betul. Yang E, mengapa panjenengan tidak pilih E? Nama hari, Pak. Nama hari dan Seninnya itu besar. Ya, hari Senin. Seninnya S-nya harusnya huruf besar, ya. Halo, Seranten? Ya, ya. Yang penting jawabannya betul dulu. D. Mana tepuk tangannya? Ya, betul. Lanjut, masih di Seranten. Masih di Seranten. Mangga. Monggo. Yang di Seranten, monggo. Jawabannya apa? B. Kenapa tidak A, Bu? Alasannya apa? Ya, dirimu itu sebagai apa itu? Apakah awalan atau kata depan atau bukan suatu awalan atau kata depan? Ya, ini bukan awalan, bukan kata depan. Nah, kemudian yang C kesalahannya di mana, Bu? Panjenengan ngendika monggo. Di depan seharusnya Bisa menunjukkan tempat. Ya, dipisah. Betul. Yang D? dicium seharusnya digabung. Kalau dicium memang digabung ya, Bapak Ibu. Yang E? Digabung seharusnya bisa. Ya. Panjenengan bisa menjawab itu yang B. Berarti itu dipisah atau digabung. Panjenengan bisa menyampaikan Bapak Ibu. Ibu tadi apa perbedaan
kok itu dipisah, itu dirangkai. Panjenengan bisa menjelaskan. Ini berarti berkaitan dengan apa? Menunjukkan tempat, Pak. Apa? Menunjukkan tempat. Ya, alasannya kok itu tempat perbedaan. Pemberian apa? Awalan di ke itu mengapa kok dipisah itu? Itu sebagai apa? Kata depan atau awalan atau imbuhan? Itu maksud saya. Kata depan. Kata depan. Panjenengan bisa istilahnya, oh ini kata depan. Kira-kira kalau menurut panjenengan kata depan itu yang bagaimana, Ibu? Menurut pemahaman panjenengan mawon, ketika panjenengan menyampaikan ke anak-anak biar lebih paham gitu aja. Insting, Ya, Pak. bahasanya lebih mudah, Bapak Ibu. Kalau itu menunjukkan kata depan, itu biasanya kata itu diikuti dengan tempat. Maka ciri-ciri kata depan itu biasanya diikuti dengan nama tempat atau letak. Kemudian ada nama desa, nama kota, kemudian nama letak, samping, kanan, kiri, itu juga harus dipisah. Atas, bawah, itu juga harus dipisah. Kemudian kalau itu awalan, berarti menunjukkan ada kata kerja, kata sifat, itu harus diawali, itu termasuk awalan dan harus dirangkai. Seperti itu Bapak Ibu. Nonton Bapak Ibu. Itu apa pemahaman yang lebih mudah saja. Lanjut. Sekarang masuk ke SD Lari 1. Masih ya. Monggo SD Lari 1 bisa disiapkan. Sendang tidak ada ya Bu ya, sendang? Sendang PAI, Pak. Oh, PAI oke, bon. Berarti Seranten sama Kelari nggih. Monggo. Oke. Lari 1 sudah disiapkan? Sudah. Monggo. Kula langsung nggih. Atau ada yang bisa membacakan di SD Kelari 1, monggo. Ya, Mas. Baca novel. Masa aku, Mas? Iya, monggo. Ini aja. Salah satu ada yang memandu, kemudian siapa yang menjawab itu aja. Lebih cepat. Dirinya. Yang membacakan belum tentu menjawab. Itu aja monggo. Yang tidak membacakan berarti yang harus menjawab. Wonten mawon, Pak. Monggo. Nah. Saya membaca, Pak. Oke, panjenengan maos. Oke, teman-teman biar yang jawab. Monggo. Jepang Liu adalah seorang pemuja dari kerajaan Balapan. Ia tidak senang dengan kemewahan dan pembangunan istana. Dia lebih memilih berpetualang untuk mengembara sembari melakukan syiar ajaran kebaikan. Suatu ketika, Jepang Liu berniat akan membakar hutan Pakis Aji yang berada di Kabupaten dengan dibantu oleh seorang yang bernama Kampas serta beberapa warga desa pertambangan, ia pun membakar hutan tersebut. Tiba-tiba ada seekor ular besar menaklukkan, Jepang Liu membunuh dan membakarnya. Hutan Pakis Aji yang sangat lebat pun ikut terbakar. Watak dari tokoh utama pada penggalan cerita tersebut adalah A. Suka bermewah-mewahan, B. Sederhana dan senang melakukan syiar kebaikan, C. Senang tinggal di istana megah, D. Cepatan dan suka membuat kejahatan. E-nya nggak ada. Jawabannya D, Pak. Monggo. Napa? Pon diskusi nggak apa-apa. D, Pak. Apa? Jawabannya B. B. Ya. Dan senang Jelas ya. melakukan kebaikan. Jelas ya. Meskipun Jaka Mruyung itu orang yang tinggal di istana, dia diselimuti dengan kemewahan, kemegahan,
tetapi dia orangnya memang sederhana. Dan kemudian dia suka berpetualangan. Untuk apa? Syiar ajaran kebaikan. Berarti yang betul adalah B. Ya, E-nya delik. Ya, ini saya carikan yang soal-soal yang lain, Bapak Ibu. Sebenarnya ini masih banyak soal ya. Ini coba. Kita masuk sini dulu. Karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang. Pengarang salah satu kesatuan yang utuh, salah satu ini. Atau lebih singkatnya, karangan adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Ini karangan. Ada narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, persuasi. Kemarin sudah saya sampaikan, untuk Bapak Ibu yang guru kelas khususnya, panjenengan harus bisa memahami perbedaan antara narasi, deskripsi, persuasi, eksposisi, argumentasi. Ya, Bapak Ibu harus bisa memahami. Ini perbedaannya. Narasi itu menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian, peristiwa, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri-cirinya ini menunjukkan ada kejadian, ada pelaku, atau tokoh, ada waktu kejadian. Itu adalah narasi, Bapak Ibu. Nah, ini ciri-cirinya. Panjenengan pahami dulu. Nanti ketika panjenengan sudah mengerjakan tes, panjenengan bisa membedakan apakah ini karangan narasi, deskripsi, eksposisi, atau yang lain. Kemudian, contoh narasi. Nah, ini. Anak itu berjalan cepat menuju pintu rumahnya karena merasa khawatir seseorang akan memergoki kedatangannya. Sedikit susah payah dia membuka pintu itu. Ia begitu terkejut ketika daun pintu terbuka. Seorang lelaki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengayunkan tinjunya ke arah perut lelaki misterius itu. Ia semakin terkejut karena ternyata lelaki itu tetap bergeming. Raut muka lelaki itu semakin menyeramkan, bagaikan seekor singa yang siap menerkam. Anak itu pun memukulnya berulang kali hingga ia terjatuh tak sadarkan diri. Ini contoh narasi 1. Hari Minggu hari yang sangat melelahkan ketika di pagi hari banyak sekali para remaja-remaja yang menghabiskan waktunya untuk liburan dan bersantai bersama teman-temannya. Namun hal itu tidak berlaku bagiku. Sejak pukul 5 pagi telah terbangun dari tidurku untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, yaitu sholat subuh. Setelah itu membantu ibu masak di dapur. Aku pun harus menemani adik-adik di rumah untuk bermain hingga terlelap tidur. Nah, ini yang menunjukkan narasi. Ini kan ada kejadian, ada pelaku, ada waktu. Nah, berarti lengkap ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tokoh, ada waktu. Nah, kemudian waktunya jelas di hari Minggu, ya. Kemudian di sini ada tokohnya, yaitu siapa kan seperti itu. Kemudian di sini juga sama, Bapak Ibu. Anak itu berjalan, nah, jelas. Berarti ini di mana? Berarti Bapak Ibu kan panjenengan bisa mengetahui menuju pintu rumahnya. Ini adalah contoh narasi, Bapak Ibu. Tadi saya ulangi. Narasi adalah ada kejadian, ada pelaku atau tokoh, dan ada waktu kejadian. Jadi seolah-olah pembaca itu mengalami sendiri peristiwa itu narasi. Kita lanjut dulu yang deskripsi. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan, dapat berupa orang, benda, atau tempat. Kalau Bapak Ibu biasanya mengajarkan ke anak-anak, itu lebih mudahnya kan seperti kemarin saya sampaikan, misalkan anak-anak suka hewan apa, misalkan, atau mungkin anak-anak suka benda apa, misalnya kalau hewan biasanya banyak sekali anak-anak, ada burung, ada gajah. Nah itu panjenengan bisa membuat karangan dari situ, misalkan hewan ini berhidung panjang, telinga lebar, berbadan besar. Nah, seperti itulah. Berarti ini di sini adalah menggambarkan nama hewan, yaitu gajah. Ini contoh kecil kita mengajarkan ke anak-anak. Berbeda kalau sudah SMP SMA mungkin lain.
kita langsung dihadapkan ke suasana alam misalkan. Nah, panjenengan deskripsikan. Monggo, misalnya di sini ada sawah, ada hutan, ada taman, ada pantai, ada sungai. Nah, panjenengan membuat karangan, deskripsi, kan gitu. Berarti suatu objek secara terperinci atau mendetail sehingga tampak seolah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan. Berarti indah, kemudian sangat bagus, elok. Nah, ini berarti kan ada kaitannya dengan panca indera. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah deskripsi. Contoh, perempuan itu tinggi semampai, jilbab warna ungu yang menutupi kepalanya membuat kulit wajahnya yang kuning nampak semakin cantik. Matanya bulat bersinar disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung sekali, mirip dengan para wanita Palestina. Ini contoh deskripsi. Yang kedua, nah ini tempat, Bapak Ibu. Masih melekat di mataku pemandangan indah dan elok, pantai Parangtritis, gelombang ombak bergulung-gulung, datang silih berganti. Ini adalah contoh deskripsi. Panjenengan nanti bisa melanjutkan sendiri. Nanti untuk materinya tetap saya sampaikan. Kita lanjut dulu, persuasi Bapak Ibu. Karangan yang bertujuan mengajak, membujuk, berarti suatu ajakan. Ajakan di sini adalah dengan hal yang kebaikan Bapak Ibu, bukan ajakan hal yang tidak baik. Agar melakukan sesuatu. Nah, bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Contoh persuasi. Sebaiknya pemerintah melakukan penghematan. Berarti di sini pemerintah mengajak untuk masyarakatnya supaya lebih berhemat. Pemerintah boros dengan cara tiap tahun membeli ribuan mobil dinas, serta membangun kantor-kantor baru dan guest house. Ya. Pemerintah juga selalu menambah jumlah PNS tanpa melakukan perampingan, membeli alat tulis kantor secara berlebihan dan sebagainya. Padahal dana yang dimiliki tidak cukup untuk itu. Berarti ini adalah ajakan kita supaya kita lebih hemat Bapak Ibu, tidak boros. Itu bagaimana kan seperti itu. Ini adalah ajakan. Kita lanjut dulu untuk yang contoh yang kedua, panjenengan bisa membaca sendiri. Argumentasi. Tadi yang persuasi itu bentuk ajakan, deskripsi itu menggambarkan objek, benda atau orang. Kemudian kalau argumentasi ini adalah mengungkapkan suatu pendapat serta alasan. Mengungkapkan ide, gagasan, pendapat menulis dengan disertai bukti dan fakta. Berarti ada pendapat dan ada alasan. Itu ciri-ciri argumentasi Bapak Ibu. Contoh, keberhasilan domain tidak mudah diukur sebab domain menyangkut hal yang sangat rumit. Bahkan terkait dengan meta penampilan, siswa yang kadang-kadang tidak kelihatan. Membentuk karakter manusia memang membutuhkan pengorbanan, sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Mereka bisa maju karena memiliki banyak orang pintar dan berkarakter. Berarti di sini kalau menurut isi dari paragraf bahwasanya kemajuan negara itu diukur dari seberapa banyak orang itu bisa memanfaatkan SDM yang ada dan memiliki karakter yang baik kan di situ atau karakter yang berbeda. Nah, ini berarti mengajak untuk yang supaya negara itu bisa berhasil itu bagaimana kan seperti itu. Ini contohnya ada Jepang, Singapura. Kemudian kita lanjut yang eksposisi. Karangan yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk, sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasan. Ini eksposisi. Berarti ciri-cirinya ada informasi. Contoh eksposisi. Nah, ini berarti suatu proses atau cara, bisa jadi ya, informasi atau cara. Berarti di sini informasi Bapak Ibu. Kemoterapi adalah metode terapi yang bertujuan untuk membunuh dan menghambat perkembangan kanker, yakni dengan memasukkan zat kimia tertentu terhadap tubuh manusia yang menderita kanker. Ini adalah informasi Bapak Ibu. Ini ada fungsi, ada istilah kemoterapi, kemudian fungsinya di sini.
berarti suatu informasi. Mungkin kalau di sini nanti ada alasan untuk menghindari, bagaimana cara menghindari terjadinya kanker, nah, berarti ini sudah lain nanti, bukan eksposisi lagi, berarti suatu ajakan. Nah, bisa jadi nanti persuasi, tergantung isi. Ini ada cara. Caranya ambillah daun. Nah, ini masuk eksposisi. Nah, misalkan panjenengan untuk menyampaikan ke anak, bagaimana cara kita menggunakan misalkan mesin cuci. Nah, panjenengan bisa mengajarkan ke anak, ini adalah suatu karangan yaitu eksposisi. Bisa termasuk informasi atau cara. Ini ada contoh soal. Ini, ya. Ini karangannya terpisah. Nah, ini berarti deskripsi. Nah, panjenengan nanti bisa membaca sendiri untuk yang ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya masih banyak untuk latihan soal. Kemudian panjenengan nanti bisa memahami sendiri. Ini ada contoh soal yang lain Bapak Ibu. Nah, ini kemungkinan. Oh ya. Sebenarnya kalau ini tadi Bapak Ibu bisa melanjutkan sendiri untuk yang bahasa Indonesia, yang di materi juga ada latihan soalnya. Nanti panjenengan bisa memahami. Ini adalah banyak sekali bagaimana cara kita membedakan bentuk-bentuk teks narasi, kemudian eksposisi, kemudian persuasi, ada deskripsi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri. Ini saya lanjutkan dulu karena kita nanti masuk ke IPA Bapak Ibu. Ini ada soal. Ini kayaknya soal pedagogik ya. Ini saya lanjutkan dulu. Ini pedagogik. Ini juga pedagogik. Ini saya sampaikan dulu nggak apa-apa. Ya. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut berarti ada fungsi ekspresi, adaptasi, informasi, integrasi, kontrol sosial. Nah, di sini kita kaji dulu. Fungsi informasi. Bahasa fungsi ini menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Ekspresi menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau tekanan ke pembicara. Nah, di sini memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan. Nah, ini ada. Berarti ini nanti jawabannya pasti A. Kita lanjut dulu. Fungsi adaptasi dan integrasi itu menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Kalau fungsi kontrol itu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Kita lihat dulu. Oh iya. Nah. Monggo yang masih dikelari satu dulu. Tadi masih satu ya. Kelari satu, monggo. Kelari satu. Ya. Satu lagi, ngelari satu. Ya, Pak. Ya. Baiklah, saya bacakan soal itu. Ani, peserta didik kelas SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani bekerja pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Ya. Ya, teman-teman, ada yang mau menjawab? Monggo dibantu, nggak apa-apa, dibantu. Dijawab dulu apa gitu aja, nggak apa-apa. Nanti kita bahas, Bapak Ibu. Monggo, teman-teman.
Kata kuncinya di sini ada peserta didik kelas 3. Berarti nanti ada rentang usia, Bapak Ibu. Betul? Ada yang sudah tahu jawabannya? Bisa dijawab dulu. Ya, langsung dijawab saja nggak apa-apa. Kira-kira apa gitu aja. Halo? Halo, Nggih. sebentar. Cobi panjenengan mawon Bu, kalau tidak ada biasanya. Oh enggak. Enggak apa-apa. Nanti kalau ada Pragmatik, apa? morfologis, psikologis. Ya. Pragmatik, semantik, apa? Halo? Ada yang bilang mencoba menjawab di Pak morfologis. Morfologis, ya. Kita lihat ya, enggak apa-apa. Semantik, Bapak Ibu. Nah, kita lihat frasenya. Di sini ada pembahasan di mana di sini ada kata kuncinya yaitu peserta didik kelas 3, berarti kira-kira usia 7 sampai 11 tahun. Fase fonologis itu anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa mulai mengeceh sampai mengucapkan kata-kata sederhana. Kemudian usia 2 sampai 7 tahun berarti kelas 1. Bisa saja kelas 1 ini ada 2 kemungkinan. Anak menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara menggunakan kalimat. Kemudian kalau semantik, anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Ya, noten nggih, Bu? Ya, nggak apa-apa. Nah, semangat dulu. Kita lanjut dulu. Ini jelas bisa nggih? Ini mudah. Ada yang belum bisa membedakan antara ini panjenengan condongnya jawabannya antara A dan B gitu aja. Ini ada sesuai dengan kalimat panjenengan. Kalau perbedaan denotatif dan konotatif itu bahasa yang kita terima. Kalau denotatif itu makna yang sebenarnya. Kita bisa membedakan itu makna sebenarnya atau tidak tergantung kalimat panjenengan. Kalau mantan pejabat itu duduk di meja hijau, otomatis tidak mungkin meja hijau diduduki, ya. Berarti di sini meja hijau itu adalah suatu pengadilan. Nah, pengadilan berarti di sini makna tidak sebenarnya, berarti konotatif. Kalau kita buat makna denotatif, apa bisa? Bisa. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Keluarga Pak Doni makan di meja hijau. Nah, keluarga Pak Doni makan bersama di meja hijau. Nah, berarti di sini sudah termasuk denotatif seperti itu, Bapak Ibu. Ngerti nggih? Berarti tergantung kalimat. Lanjut dulu. Ini kalau ini kan konotatif karena bukan makna sebenarnya. Nah, duduk di meja hijau berarti dibawa ke pengadilan seperti itu. Kita bisa membedakan gramatikal itu yang dimulai dari hasil peristiwa tata bahasa. Asosiatif dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Seperti itu. Kita cari yang lain dulu sekali lagi. Nanti baru kita nanti panjenengan bisa berlatih sendiri. Ini. Monggo kalau di sini Bapak Ibu. Kata nyanyian. Nah, kita masuk di ngelari dulu nggak apa-apa, ngelari dulu. Nanti sekalian di ngelari. Mumpung masih di ngelari, gitu. Nggak apa-apa. Nanti lainnya juga kebagian sama. Dari teman-teman jawab Apa?
3 fonem. 3 fonem. Ya. Alasannya apa? 3. Kegurau. Kata teman-teman sesuai dengan bunyi bacaannya. Ya, gini Bapak Ibu. Kalau kita lihat fonem, fonem itu satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Ini hampir sama dengan pemenggalan apa ya? Kayak huruf berdiri sendiri itu loh. Nah, pemenggalan dari suku kata, pemenggalan dari suku kata, bukan suku kata, tapi pemenggalan dari di bawahnya suku kata. Misalkan berdiri sendiri. A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai Z, kemudian ada NY, NY itu ada tandanya N di strap atasnya. Nah, kemudian kalau kata nyanyian, ini ada N, ada A, ada N, ada I, ada A, ada N. Berarti yang halo? Berarti yang C. Ada 6 fonem. Jadi gini, biar mudah membedakan gitu Bapak Ibu. Gini aja, saya ambil bahasa yang saya terima saja. Ini kalau kita melihat makna fonem itu memang merupakan satuan kecil dari sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Berarti panjang gampangannya gini aja, gampangannya. Berarti ada huruf itu berdiri sendiri gitu aja. Ada N, ada Eng, ada A, nah, kemudian ada lagi I, N, itu berdiri sendiri. Nanti yang ada N berarti ada strapnya di atas, kan seperti itu. Kalau misalkan Andi itu kan udah lain, berarti ANDI ada 6. Tapi kalau nyanyian, nah ini sudah lain. Ini ada N, berarti menggunakan N itu kayak di angkolade itu apa? Kayak di strip atasnya itu. Berarti itu adalah wujud dari fonem. Nanti panjenengan bisa menggali sendiri ya untuk fonem ya, Bapak Ibu. Nah, ini perhatikan. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil di dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna. Fonem tidak mempunyai makna. Yang mempunyai makna adalah kata yang memang berunsur-unsur fonem-fonem. Kata nyanyian mengandung unsur fonem-fonem N, A, N, I, A, N. Jadi kalau yang panjangan jawab D itu namanya pemenggalan suku kata. Nah, ngerti nggih Bapak Ibu nggih? Bisa lanjut nggih? Ya, sementara untuk bahasa Indonesia saya akhiri dulu. Bu Eni, halo. Halo Bu Eni. Halo, nggih. Ya, kita lanjut ke IPA dulu nggih. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, selesai ini aja nggih. Atau sekali ini bahasa dulu atau mungkin ke IPA dulu. Kita ke Nanti IPA nggih. kita sampai jam 10. Ini Nggih. sudah jam 9 lebih 5. Ke IPA dulu aja nggih. Nggih. Ya.